Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Harasiun dengan NIM 532424061. Di sini saya akan menjelaskan apa itu routing dan mengapa penting dalam jaringan komputer. Routing adalah proses menentukan jalur atau rute terbaik untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain dalam jaringan komputer. Proses ini dilakukan oleh perangkat yang disebut router, yang bertugas mengarahkan paket data berdasarkan alamat IP tujuan. Mengapa routing penting? Karena menentukan jalur terbaik. Routing membantu memilih rute tercepat dan paling efisien agar data bisa sampai ke tujuannya secepat mungkin. Menghubungkan jaringan berbeda. Routing memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal atau LAN dan jaringan luar seperti internet. Mengelola lalu lintas jaringan. Dengan routing, router dapat membagi beban trafik secara seimbang sehingga mencegah kemacetan jaringan. Keandalan dan redundansi. Jika satu jalur gagal, router bisa mencari jalur alternatif agar data tetap bisa dikirim. Skalabilitas. Routing memungkinkan jaringan berkembang menjadi lebih besar dan tetap bisa saling terhubung secara efisien. Baik, selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan static routing dan dynamic routing secara singkat, sertakan contoh kasus penggunaannya. Static routing yaitu rute ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Karakteristik tidak berubah kecuali diedit secara manual. Lebih sederhana dan ringan. Tidak cocok untuk jaringan besar. Contoh kasusnya, pada jaringan kecil seperti kantor cabang yang hanya terhubung ke satu kantor pusat, administrator cukup menambahkan satu rute statis ke jaringan pusat. Sedangkan dynamic routing yaitu router secara otomatis belajar dan menyesuaikan rute berdasarkan protokol routing seperti OSPF, EIGRP, dan RIP. Karakteristiknya yaitu otomatis dan adaptif, lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Cocok untuk jaringan besar dan sering berubah. Contoh kasusnya pada jaringan perusahaan besar dengan banyak router dan cabang. Dynamic routing memungkinkan jaringan beradaptasi saat salah satu jalur down tanpa campur tangan manual. Baik, di sini kita masuk ke simulasi sederhana tentang penjelasan topologi jaringan dan alur routing antar perangkat. Di sini saya menggunakan 2 router, 2 switch, dan 4 PC. Yang pertama di sini saya masuk pada PC pertama, pilih desktop dan IP konfigurasi. Di sini kita masuk pada PC pertama, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu kita masuk ke PC 2, masuk ke desktop, lalu pilih IP konfigurasi. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.1.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.1.1. Selanjutnya kita masuk pada PC ketiga, pilih desktop, lalu pilih IP konfigurasi. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.2.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.2.1. Lalu kita masuk pada PC keempat, pilih desktop, lalu IP konfigurasi. Di sini saya menggunakan
IP address 192.168.2.3, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.2.1. Lalu kita beralih ke router. Router pertama di sini bisa kita lihat. Ini kita enter terlebih dahulu, lalu mengisikan ini IP address-nya 192.168.10.2, 255.255.255.0. No router config IP no SH. Interface serial 2 per 0, change state to up, lalu enter. Lalu kita masuk pada router kedua. Ini bisa kita lihat. Baik, itulah dia video dari saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan singkat tentang IP routing, yaitu adalah proses pengiriman data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Dengan memahami IP routing, kita bisa mengetahui bagaimana data menemukan jalur terbaik menuju tujuannya. Manfaat memahami IP routing yaitu mengelola jaringan dengan efisien, memecahkan masalah koneksi lebih cepat, meningkatkan keamanan jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, dan mempersiapkan diri untuk sertifikasi atau karir di bidang jaringan komputer.